Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik anak-anak, sekarang Ustadz absen. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Berarti sehat semua ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Gimana? Sudah semangat untuk ikut pelajaran IPA? Loh, ada yang jawab belum ini? Kamu belum sarapan tadi pagi? Belum? Kenapa enggak sarapan? Tidur jam berapa? Jam 1 malam. Enggak sholat subuh? Sholat jam berapa? Jam setengah 5. Ada yang enggak sholat tadi pagi? Sholat semua ya? Karena tadi ada temennya yang belum semangat, jadi Ustadz pompa semangatnya biar lebih siap untuk ikut pelajaran IPA. Oke, silakan diikuti gerakan yang ada pada video di layar ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, diikuti ya. Jadi sambil goyangkan badannya enggak apa-apa, sembari kita berolahraga. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Gimana? Sudah lebih semangat untuk ikut pelajaran pagi hari ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ustadz punya pertanyaan buat kalian. Oke, kalian pernah mengamati makhluk hidup sekitar? Pernah. Hewan ataupun tumbuhan pernah? Pernah. Kalau pernah, Ustadz tanya sekarang, kalau kalian pernah mengamati hewan-hewan dan tumbuhan tersebut, kira-kira organ apa yang paling kecil penyusun tubuhnya? Yang saya jawab, apa? Sel. Sel. Betul sekali, tepuk tangan. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya Ustadz sudah pernah menjelaskan tentang sel dan fungsi dari sel? Masih ingat apa pengertian dari sel? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Oke, betul. Betul sekali jawabannya. Ada yang tahu fungsinya dari sel apa? Angkat tangan yang tahu. Ya. Menyerap zat gizi dari makanan, membuat zat gizi menjadi. Oke, tepuk tangan. Oke, betul sekali ya. Jadi pertemuan sebelumnya sudah Ustadz bahas tentang pengertian dari sel. Sel manusia dengan sel tumbuhan sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan? Ya. Kalau dilihat dari bagian tubuh tadi. Ya, gimana? Memiliki sel tulang, sedangkan tumbuh tidak memiliki sel tulang. Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan nantinya kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan. Selain itu juga pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Silakan bukunya dibuka di halaman 57. Oke, tadi sudah disebutkan bahwasanya sel tumbuhan dengan sel hewan itu berbeda. Dari bentuk tubuhnya saja sudah berbeda. Ya. Sekarang Ustadz tanya, hewan bisa berdiri karena apa? Punya tulang. Ya, punya tulang. Berarti otomatis pada tubuhnya itu terdapat sel-sel yang menyusun tulang. Bisa berdiri kokoh. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kenapa kok bisa berdiri kokoh? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Tumbuhan punya akar dan batang. Karena tumbuhan punya akar dan batang. Ada lagi? Yang bisa jawab? Tidak ya? Betul, tepuk tangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau hewan tidak bisa berfotosintesis, apa hubungannya dengan struktur selnya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Karena punya kloroplas. Jadi kloroplas itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Oke, karena kalian sudah kurang lebih tahu ya isi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, sekarang silahkan diamati tayangan video yang ada di layar. Ini adalah video permasalahan yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, mari kita amati perbedaan sel hewan atau manusia. Diamati videonya. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini tidak bisa dicubit ya. Pas
Sedangkan sel hewan atau manusia bisa disubjek. Silakan yang bisa menjawab alasannya kenapa, angkat tangan. Ya, Dias. Sel tumbuhan bersifat kaku. Karena sel tumbuhan bersifat. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena manusia tidak memiliki kulit yang tebal. Karena manusia tidak memiliki kulit yang tebal. Ada lagi yang mau jawab? Angkat tangan. Ada lagi? Ya, Dias. Tumbuhan memiliki dinding sel yang menyebabkan sel pada tumbuhan kaku tidak elastis. Oke, betul semua jawabannya ya. Jadi jawabannya betul semua. Jadi alasan-alasan yang sudah jelaskan temannya betul semua. Oke, Ustadz tambahkan ya. Ustadz tambahkan penjelasan antara perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke, apa sih perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Dari bentuknya saja. Kalau tumbuhan dari warnanya itu berwarna apa? Berwarna coklat, hitam, hijau atau apa? Hijau. Manusia ada yang berwarna hijau? Ada. Berarti dari selnya itu sudah berbeda. Perhatikan di depan, di alat peraga yang Ustadz bawa. Pada sel hewan itu tidak memiliki yang namanya kloroplas. Coba dicari, ada kloroplas atau tidak? Ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada ya. Jadi untuk sel hewan itu tidak memiliki yang namanya kloroplas. Sedangkan sel tumbuhan itu memiliki yang namanya kloroplas. Selanjutnya ya, kenapa kok dinding sel tumbuhan itu bersifat kaku ya? Perhatikan pada gambar sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan dinding selnya itu lebih tebal ya, tebal. Sedangkan pada sel manusia ataupun hewan dinding selnya tipis. Ya, itu ya. Oke, mungkin itu saja. Setelah ini Ustadz mau kalian bentuk kelompok ya. Silakan dibentuk kelompok. Habis ini kita akan mengerjakan yang namanya LKPD. LKPD ini silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Silakan didiskusikan LKPD-nya. Kalau ada yang menanyakan, silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama, dilarang mengerjakan secara individu ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang waktunya presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju. Kelompoknya Dias, silakan maju ke depan. Kelompok yang lain silakan bertanya ya kalau ada yang kurang dipahami. Silakan dimulai. Apa masalah utama yang terjadi pada tanaman di sekolah tersebut? Menurut kami, tanaman mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Hewan-hewan kecil seperti belalang yang tetap aktif di sekitar taman menunjukkan bahwa lingkungan tersebut masih mendukung kehidupan. Tetap kondisi tanaman menunjukkan adanya masalah internal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang menanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi anak-anak permasalahan yang ada pada LKPD itu tumbuhan itu bisa kering karena adanya kekurangan air, dehidrasi. Makanya kalau kalian punya tanaman itu harus sering-sering disiram supaya tidak apa? Supaya tidak mati atau layu. Selanjutnya supaya Ustadz tahu ya seberapa jauh pemahaman kalian tentang mengidentifikasi sel hewan dan sel manusia, sel tumbuhan, mohon maaf. Ustadz punya soal evaluasi, silakan dikerjakan, sifatnya mandiri atau individu ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Mana? Ustadz ambil. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, Ustadz punya lembar refleksi, silakan dikerjakan supaya sebagai bahan evaluasi pembelajaran ke depannya ya. Lembar refleksi silakan diisi, sifatnya mandiri. Sudah? Oke. Ustadz ambil. Sebelum pembelajaran ditutup, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan yang bisa diambil pada pagi hari ini? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Ya, Marus. Sel hewan dengan sel tumbuhan memiliki perbedaan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas dan vakuola yang membuat sel pada tanaman cenderung kaku, bisa berfotosintesis sedangkan sel hewan tidak memiliki bagian-bagian. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi anak-anak ya, kesimpulan yang bisa kita ambil ya pada pembelajaran tentang sel,
Sebenarnya sel itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 yang inti kandungannya ya, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang keseimbangan semua ciptaan Allah termasuk sel di dalamnya. Kalau kita amati lebih teliti pada mikroskop, bagian-bagian sel itu, komponen-komponen selnya itu tersusun secara terstruktur. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Nah, selesai. Baik anak-anak, Ustadz pamit dulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.